Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovanka Alberta Berliano, nomor absen 19. Sekarang Indonesia sedang dilanda wabah virus corona. Maka dari itu, saya himbau untuk kalian semua untuk tetap di rumah saja. Data meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Banyak data merupakan aspek sosial kemasyarakatan yang terdiri atas ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 1. Aspek-aspek data. Berikut dipaparkan tentang aspek-aspek data. 1. Letak dan bentuk geografi. Karakteristik wilayah dibagi menjadi dua, yaitu bentuk dalam dan keluar. Dalam bentuk ke dalam memiliki pengertian menampakkan corak, wujud, isi, dan data susunan wilayah negara. Adapun bentuk keluar memiliki pengertian kita dapat mengetahui situasi dan kondisi lingkungan serta timbal balik antara negara dan lingkungannya. Negara tidak akan lepas dari pengaruh karakteristik geografinya, sehingga geografi wilayah setiap negara harus jelas batasnya yang meliputi wilayah darat, laut, udara, atmosfer, dan ruang angkasa. Sebuah batas perjanjian dan keputusan diatur dalam ketentuan nasional dan internasional, baik hukum internasional, perjanjian, dan keputusan. Ada negara yang mempunyai ciri khusus berkenalan letaknya, yaitu 1. Negara dikelilingi daratan. 2. Negara dikelilingi lautan dapat dibedakan sebagai berikut. B. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Aspek pendudukan memiliki sebuah tolak ukur internasional, yaitu pencapaian tingkat kesejahteraan dan juga keamanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional pada aspek pendudukan yaitu sebagai 1. Jumlah penduduk. 2. Komposisi penduduk. 3. Persebaran penduduk. 4. Kualitas penduduk. Keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam suatu negara merupakan segala sumber dan potensi alam yang terdapat di permukaan bumi, ruang angkasa, atmosfer, dan di dalam bumi yang berada di wilayah kekuasaannya. Aspek-aspek Pancasila. 1. Ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengaturan dasar atau cita-cita. Ideologi dapat dijabarkan dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. 2. Politik. Dalam hal ini, politik dijadikan sebagai asas, haluan, atau kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. 3. Ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan pelacakan barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi merupakan suatu sistem ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat. 4. Sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman dan tantangan hambatan gangguan. 5. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa.
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Itu tadi penjelasan dari saya tentang aspek perdata dan Pancasila dalam wawasan Nusantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.